Perkenalkan, nama saya Nuraini Yulianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kromosom dan gen pada manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu mutasi, penyebab mutasi, dan macam-macam mutasi. Lalu setelah itu ke penjelasan mengenai mutasi gen dan kromosom. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf urutan gen maupun taraf kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat, sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, mutasi bahan kimia. Contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Yang kedua, mutagen bahan fisika. Contohnya yaitu sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Yang ketiga, mutagen bahan biologi. Contohnya yaitu virus dan bakteri. Macam-macam mutasi terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, berdasarkan sel yang bermutasi, dapat dibedakan menjadi 2 jenis. A yaitu yang mutasi somatik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Sedangkan mutasi gametik yaitu mutasi yang terjadi pada sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Mutasi gametik ini akan diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya mutasi, dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Kalau mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul. Mutasi gen pada dasarnya merupakan mutasi titik. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA, atau lebih tepatnya mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dari DNA atau RNA. Mutasi gen sendiri disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida, perubahan genotip. Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen, sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat akibat mutasi disebut mutan. Contoh mutasi gen adalah reaksi asam nitrit dengan adenin menjadi zat hiposantin. Zat ini akan menempati tempat adenin asli dan berpasangan dengan sistosin, bukan lagi dengan timin. Jenis-jenis mutasi gen. Yang pertama, berdasarkan kejadiannya, ada spontan. Mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Mutasi ini terjadi di alam secara alami dan secara kebetulan. Juga ada induksi. Mutasi terinduksi adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misalnya paparan sinar matahari. Yang kedua, berdasarkan jenis sel yang bermutasi. Ada mutasi somatik. Mutasi somatik yang terjadi pada sel-sel somatik. Mutasi somatik dapat diturunkan dan dapat pula tidak diturunkan. Mutasi somatik dapat dialami oleh embrio atau janin maupun orang dewasa. Mutasi somatik pada embrio atau janin menyebabkan cacat bawaan, sedangkan dalam mutasi somatik pada orang dewasa cenderung menyebabkan kanker. Ada juga mutasi gametik. Mutasi gametik germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan oleh keturunannya. Yang ketiga, berdasarkan perubahan kode genetik. Ada mutasi salah arti, yaitu perubahan suatu kode genetik sehingga menyebabkan asam amino yang terkait pada rantai polipeptida berubah. Jenis mutasi ini dapat disebabkan oleh peristiwa transisi dan transversi. Contohnya seperti pada gambar berikut. Ada juga mutasi diam, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Mutasi diam biasanya disebabkan karena terjadinya mutasi transisi dan transversi. Contohnya seperti pada gambar berikut.
Juga ada mutasi tanpa arti, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop, yang mengakhiri rantai mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum waktunya selama translasi. Mutasi ini dapat terjadi baik oleh transversi, transisi, delesi, maupun insersi. Contohnya seperti pada gambar berikut. Dan yang terakhir ada mutasi pergeseran kerangka atau perubahan rangka baca. Mutasi ini merupakan akibat penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida di dalam suatu gen. Hal ini mengakibatkan bergesernya kerangka pembacaan. Tipe mutasi ini seperti pada gambar berikut. Mutasi kromosom yaitu mutasi yang disebabkan karena perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan pada meiosis maupun pada mitosis. Jenis-jenis mutasi kromosom pada sel gamet. Yang pertama, mutasi autosomal. Mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom autosom. Mutasi jenis ini menghasilkan mutasi yang dominan dan mutasi yang resesif. Yang kedua, mutasi tertaut kelamin. Mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom seks berupa tertautnya beberapa gen dalam kromosom kelamin. Pada prinsipnya, mutasi kromosom digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom. Aneuploid, perubahan yang terjadi karena suatu individu mempunyai kekurangan atau kelebihan kromosom. Euploid terjadi karena adanya penambahan atau kehilangan perangkat kromosom pada makhluk hidup normal. Yang kedua ada mutasi kromosom akibat perubahan struktur kromosom. Mutasi karena perubahan struktur kromosom atau kerusakan pada bentuk kromosom. Mutasi ini disebut juga dengan istilah abrasi pada bentuk kromosom. Macam-macam abrasi adalah delesi atau defisiensi. Delesi adalah mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Hal ini yang terjadi karena sebagian segmen kromosom lenyap sehingga kromosom kekurangan segmen. Macam-macam delesi antara lain yang pertama ada delesi terminal, ialah delesi yang kehilangan ujung segmen kromosom. Contohnya seperti pada gambar berikut. Juga ada delesi intertial, ialah delesi yang kehilangan bagian tengah kromosom. Contohnya juga seperti pada gambar berikut. Delesi cincin ialah delesi yang kehilangan segmen kromosom sehingga berbentuk lingkaran seperti cincin. Dan juga ada delesi loop, ialah delesi cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom lainnya. Pada macam-macam abrasi juga terdapat duplikasi, ialah mutasi yang terjadi karena penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya. Contohnya seperti pada gambar berikut. Juga ada translokasi. Translokasi adalah pemindahan sebagian dari segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolognya, atau mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolog. Macam-macam translokasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada translokasi tunggal. Translokasi ini terjadi jika kromosom yang patah pada satu tempat, kemudian bagian yang patah tersebut bersambung dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Contohnya seperti pada gambar berikut. Juga ada translokasi perpindahan. Terjadi jika kromosom patah di dua tempat dan patahnya bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya. Dan yang ketiga ada translokasi resipirok. Terjadi jika dua buah kromosom yang bukan homolognya patah pada tempat tertentu, kemudian patahan tersebut saling tertukar. Juga ada inversi. Inversi adalah mutasi yang terjadi karena selama meiosis kromosom terpilin dan terjadinya kiasma, sehingga terjadi perubahan letak atau kedudukan gen-gen, atau dengan kata lain inversi ialah mutasi yang mengalami perubahan letak gen-gen karena selama meiosis kromosom terpilin. Macam-macam inversi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, inversi parasentrik terjadi pada kromosom yang tidak bersentromer.
Yang kedua ada inversi perisentrik terjadi pada kromosom yang bersentromer. Juga ada isokromosom, merupakan mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasikan diri. Pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuklah dua kromosom yang masing-masing berlengan identik atau sama. Dan yang terakhir ada katenasi, merupakan mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Sekarang saya akan menyebutkan dampak mutasi genetik pada manusia. Yang pertama, kanker. Yang kedua, sindrom Turner. Yang ketiga, sindrom Klinefelter. Yang keempat, sindrom Jakob. Yang kelima, sindrom Down. Dan yang keenam, sindrom Patau. Kesimpulan, yang pertama, mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Yang ketiga, individu yang memperlihatkan perubahan sifat akibat mutasi disebut mutan. Yang keempat, mutasi gen dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas protein berfungsi abnormal, proses metabolisme terganggu, fenotip dapat berubah. Yang kelima, contoh penyakit yang disebabkan mutasi genetik antara lain kanker, sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Jakob, sindrom Down, dan sindrom Patau. Sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam kromosom dan gen pada manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.